Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. salam kebajikan. Kembali lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Akhirnya ya, kita kembali lagi di YouTube Yoi, setelah sebulanan kita nggak upload karena menyesuaikan dengan kondisi. 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 Terus, tapi kita sih tetap upload di Spotify, makanya Tetep teman-teman juga follow supaya Supaya nggak ketinggalan Iya, nggak cerita-cerita ketinggalan. terbaru dari teman Kliwon. yes. Terima kasih nih buat teman Kliwon yang masih setia Nungguin ya. nungguin. Banyak juga penonton Padepokan Malam Kliwon yang baru datang dari channel YouTube RJ5. Betul, karena terakhir kan kita collabs bareng ya, Yoi. gitu. Kolaborasi bareng gitu. Karena memang ya ini bukan kita yang nyari-nyari atau Mas Fajar yang nyari-nyari gitu. Memang ini teman Kliwon dan teman RJL kali. Apa dia nama fansnya? Lupa ya? gue. Oh, belum ada. Belum ada gitu. Memang ya coba dong collab bareng. Iya, gitu. iya. Akhirnya kita dikontak tuh sama Jayeng ID ya. Iya. Sama si Jayeng. Terus melihat komentar-komentarnya ya memang berbeda. Podcast Malam Kliwon ya begini, baik udah Begini, begitu. iya. Jangan Gimana kayak ya? jangan harapin kita kayak Bang Fajar gitu. Waduh, kita Lain. masih banyak belajar sama beliau, masih Itu banyak dia. belajar sama Mr. Popo, Oh, Duyusi oh. Wataisi, masih banyak belajar sama teman-teman yang lain gitu ya. Mm-mm. Tapi ya begini, udah pokoknya yang ngikutin podcast Malam Kliwon dari dulu juga. Ya wes begini aja. Paham kita bagaimana dulu Tek. Sekali dua kali kita mau minta apa sih, Bang vlog dong, kita kasih. Sekali aja, dua kali kayaknya belum tahu, tapi pasti sih. Mudah-mudahan lah. Ya, pokoknya ntar tinggal giliran podcast Malam Kliwon yang tayang di RJ5 ya, Iya. gantian. Ya gitu dah, kayak nongkrong aja lah Gitu. kita lah. Selamat malam atau pagi, siang, sore buat teman-teman yang masih atau yang baru menyaksikan episode ini. Kembali berjumpa dengan Bimo dan Danu di sini ya. Yuk, Nanti dibilang openingnya kelamaan bang gitu. udah lama sih sebenarnya. Iya nggak apa-apa lah. Orang kita kangen-kangenan udah Iya, lama. kan udah lama, Sekali-sekali. bro. Nih, beda kan tuh. Udah bisa beli meja Bisa kita. beli meja. Ini buat apa? Persiapan kalau ada placement. Sampai ada yang bilang udah kebanyakan duit nih. Oh Waktu iya itu, tuh, gue ya. gak habis pikir gue. Waktu semalam Kliwon udah kebanyakan duit, makanya durasinya makin cepat. Iya. Ya kagak. Kita masih minta duit sekarang. Bener. Gak habis pikir gue sama orang yang bilang, Bang, kok lo jarang upload YouTube udah kebanyakan duit ya? Ya Allah. Padahal di balik itu ada alasannya, guys. Itu lu nggak lihat kemarin minggu lalu Bimo ngap-ngapan? Enggak minggu lalu, 2 sebulan. minggu. Ya 3 minggu lalu. Iya, bener. Iya. Biasalah, Ya udahlah. gara-gara botak. Iya. Oh, gara-gara botak semua. Yuk. Iya. Ayo silakan. Kita baca dulu ya. Ya. Ini cerita pendakian kali ini nih. Ih mantap, ini favorit sekali. Gunung mana yang belum pernah didaki dan dibacakan di podcast Malam Kliwon? Salah satunya ini. Oh iya. Iya, seingat gua, lupa kita. Assalamualaikum buat Mas Bimo dan Mas Danu. Perkenalkan nama saya Bumi, ini alias. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman selama saya dan istri saya mendaki gunung. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai, ini dalam tanda kutip, ngilmunya di Lawu, buangnya di Sumbing. Kalimat itu adalah sebuah diskusi saya dengan kawan saya yang berasal dari Jogja mengenai seseorang yang ingin mencari ilmu kebatinan bisa datang ke Lawu, dan jika ingin melepaskannya bisa dilarung di laut atau dilepaskan di Gunung Sumbing. Percaya tidak percaya, saya yang awalnya kurang peka terhadap hal-hal seperti itu mulai mendapati sedikit demi sedikit kejadian yang bersenggolan dengan hal-hal yang dikatakan gaib setelah naik Gunung Lawu. Cerita saya bermula atas ajakan dari istri untuk melakukan pendakian Gunung Merbabu yang awalnya melalui jalur Wekas. Kami berdua akhirnya memutuskan melalui jalur Selo. Pendakian kami lakukan di hari Jumat karena kami ada acara keluarga di hari Minggunya. Perjalanan kami lalui menggunakan sepeda motor dari Solo Baru menuju base camp Gunung Merbabu jalur Selo di Boyolali. Kami berangkat sekitar pukul 8 pagi dan sampai di parkiran base camp Selo jam 10.
Karena kami mampir-mampir untuk membeli perbekalan mendaki gunung seperti sayur, air, gas, dan lain-lain di pasar sekitaran Selo. Pendakian awalnya berjalan seperti biasa, layaknya pendakian gunung. Seperti membayar simaksi dan memulai pendakian dengan berdoa. Jadi, kami mendaki sekitar jam 1 siang setelah Jumatan. Karena cuaca pada hari itu lumayan cerah, kami berjalan dengan ritme normalnya kami dengan beberapa kali beristirahat untuk sekedar minum. Setelah 1 jam berjalan, sampailah kami di pos 1 Dok Malang dan dilanjutkan berjalan ke pos 2. Di pertengahan jalur, tepatnya di pos Bayangan, saya memutuskan untuk sekedar tidur beberapa menit karena kami biasanya membutuhkan waktu untuk adaptasi atau aklimatisasi di gunung dengan cara kami masing-masing. Seperti saya yang memilih untuk tidur beberapa menit di jalur, atau istri saya yang pada awal start pendakian berjalan sangat lambat sampai kondisi fisiknya sudah dapat beradaptasi ke speed atau ritme kami. Catatan sedikit, saya adalah tipikal orang yang selalu membaca literatur mengenai gunung yang akan saya daki sebelumnya. Jadi untuk observasi jalur ataupun update berita mengenai gunungnya pun saya pelajari. Ini adalah pesan dari senior saya yang masih tetap saya pegang. Fungsinya untuk menghindari dari blank territory atau sama sekali tidak mengetahui medan, lalu ketersediaan air, dan tipe gunung apa yang akan didaki. Lanjut kembali ke pendakian. Setelah terbangun, kami melanjutkan perjalanan ke pos 2. Dan tiba di pos 2, Pandaian, itu sekitar jam 3 sore lebih. Saat mendaki dari pos Bayangan ke pos 2, saya merasakan ada yang menurut saya aneh, namun tidak saya hiraukan. Di pos 2 ini saya merasa terlalu lelah, sehingga memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 2. Kami mulai memasak air dan makanan. Kami bagi tugas, saya yang memotong sayur dan nyiapin opor ayam. Istri saya buat bumbu dan minuman hangat. Setelah minuman udah diseduh, selanjutnya saya serahkan sayur dan opor buat dimasak oleh istri saya. Karena saya kurang enak badan dan saya pamit untuk rebahan. Dalam tenda saya yang awalnya rebahan, akhirnya saya mulai ketiduran. Di dalam tidur saya, itu saya mulai seperti orang bermimpi. Namun mimpinya nampak nyata karena posisi saya di mimpi itu sedang mendaki gunung. Saya bertemu dengan seorang wanita masih muda seumuran 20-an, seperti mahasiswi yang mengenakan pakaian layaknya pendaki gunung. Di dalam mimpi saya, ia minta tolong untuk diantarkan pulang ke rumahnya di Semarang. Namun, karena saya masih ingat saya di pendakian ini bersama siapa, saya berusaha menolak permintaannya. Saya bilang ke wanita itu, kalau ingin pulang, silahkan pulang sendiri. Saya nggak mungkin nganterin kamu balik ke rumah atau kembali ke rumah. Dengan tatapan yang setengah marah, ia tetap memaksa dan menarik tangan saya untuk diantarkan pulang. Saya yang tahu kalau ini tidak bisa dibiarkan langsung berusaha bangun dari tidur. Dan setelahnya saya meminta bantuan ke istri saya untuk masuk ke tenda dan membacakan ayat-ayat yang saya sebutkan untuk dibantu membacakan. Saya juga meminta istri saya untuk memanggil bantuan di tenda sebelah. Khawatir saya nggak kuat dalam melawannya dan malah full masuk ke tubuh. 3 orang dari tenda sebelah datang, 2 masuk dan saya minta untuk pegangin kaki saya. 1 orang jaga di pintu tenda. Mungkin karena saya mulai terbiasa dengan hal ini, dan pada pendakian sebelumnya saya juga bantu teman saya untuk ngeluarin hal gaib yang berusaha pengen masuk ke tubuh teman saya waktu itu. Jadi saya berikan komando ke istri saya dan 2 orang pendaki yang bantuin saya. Saya minta mereka pegangin kaki saya yang kuat, dan saya minta diambilkan plastik untuk muntah nantinya. Setelah dipegangi dan dibantu dibacakan ayat-ayat yang biasa saya minta untuk membantu mengusir gaib yang mencoba merebut kesadaran saya, dalam hati saya ajak diskusi si wanita itu. Kalau kamu mau pulang, pulang sendiri. Tapi kalau kamu mau maksa dan coba merebut tubuh saya, maka saya akan bakar kamu.
Namun wanita itu tetap memaksa dan mulai saya rebut kembali semua kesadaran saya. Dengan cara saya mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan tangan saya mulai seolah menarik keluar sesuatu dari perut saya. Sedikit demi sedikit saya mulai memuntahkannya. Bukan paku atau sejenisnya, hanya seperti lendir dan sisa makanan yang gak kecerna. Saya lanjutkan menarik kembali dari ulu hati yang memang sangat berat, sampai-sampai saya teriak di dalam hati, tetap masuk atau saya musnahkan sekalian. Karena terasa seperti ingin memaksa, maka saya tarik kembali dan sambil mengucapkan takbir dan berhasil keluar semua. Setelah beberapa menit yang cukup menguras fisik dan saya merasa sudah normal, saya meminta air untuk diminum yang sebelumnya sudah saya doakan. Saya yang sangat berterima kasih kepada ketiga pendaki tersebut yang sudah membantu saya dalam kondisi yang mungkin bisa saja saya nggak bisa ngelawan. Setelah kejadian itu kondisi fisik saya berangsur pulih. Pada malamnya saya mulai didatangi kakak atau mas saya di dalam mimpi dan meminta saya untuk besok pagi segera pulang dan gak usah lanjutin pendakian. Catatan sedikit Mas Bimo dan Mas Danu, untuk kakak saya beliau sudah meninggal sejak kecil dan saya percaya Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Namun dalam kondisi saya yang datang itu memang kakak atau mas saya yang sudah meninggal meskipun saya belum pernah bertemu. Karena saya dilahirkan ya kakak atau mas saya dulu yang udah meninggal duluan, gitu. Akhirnya pagi-pagi kami memutuskan untuk tidak melanjutkan dan memberikan semua logistik kami ke yang masih ada sayur, lauk, beras ke pendaki lain. Dan selanjutnya bergegas untuk kembali ke rumah. Ya, begitu. Terima kasih Mas Bimo dan Mas Danu yang sudah membacakan cerita saya. Semoga PMK semakin sukses. Amin. Dan semakin ramai cerita yang masuk. Saya Bumi, pendengar setia podcast Malam Opo Malam Kentir Malam Kliwon. Makasih Mas Bumi. Aduh. Jadi dia nggak berdua doang ya sebenarnya? Nggak berdua doang. Nggak tahu kalau pendaki lain itu temennya atau bukan. Iya. Tapi dari ceritanya sih berdua doang. Orang naik motor. Iya, dia sama istrinya doang kan. Iya, kalau rame-rame motornya narik odong-odong biasanya kalau di Jakarta. Belakangnya banyak bocah ini. Nah itu rame-rame baru. Tergantung sih, kalau motornya VR Kayak orang mudik tuh. Jaga karsa banyak tuh biasa tuh. Ya kan, numpuk di belakang. Naik motor situ. Iya. Belakangnya pada pakai helm lagi. Lucu banget ya. Orang naik mayang tuh, VR. Apalagi ya. Oke. Dari cerita ini sebelum kita bahas ininya ya, kejadian secara di luar nalar gitu ya. Mas Bumi ini pendaki yang sangat profesional berarti. Bagus ya, keren. Dari apa yang dia lakukan, dari istilah-istilahnya, dari tindakan-tindakannya gitu ya. Nah itu satu lagi, Mas Bumi sebenarnya bukan gak peka-peka amat kalau udah bisa kayak begitu. Iya. Gak semua orang bisa melawan dan bisa sadar akan hal itu gitu. Ya kan? Apalagi sampai ngusir sendiri. Iya kan? Gila, ya itu bukan peka-peka banget sih. Gak peka-peka banget sebenarnya. Tapi ya keren sih Mas Bumi, pendaki yang melek literatur gitu sebelum naik ya. Lu searching gitu. Iya. Medannya kayak gimana, jalurnya ada berapa, salah. syarat-syarat pendakiannya segala macam. Bahkan sampai cara adaptasi aja kan ada gitu ya. Kalau lu ngikutin playbooknya gimana gitu naik gunung. Oke. Tapi gue tuh tadi gue kira ya ceritanya ya, karena kan gue langsung baru baca ini, ngilmunya di Lawu buangnya di Sumbing. Gue kira ada kaitannya dengan kalimat itu. Kita pernah baca istilah itu di cerita lain, seingat gue ya. Iya, gue kira ada hubungannya gitu. Mas ini iya. punya ilmu yang atau mencari ilmu kebatinan di Lawu, terus ada hubungannya dengan Gunung Sumbing. Ternyata
ibarat kata cuma ngerimain lagi ada Ngerimain. istilah seperti itu. Iya. Karena sebelumnya kita pernah nge-mention itu deh, seingat gua. Ya memang kalimat common sih di dunia spiritual mungkin ya. Gitu. Jadi intinya dia tuh dimimpiin ya. Dimimpiin. Apaan? Kagak ada. Nggak ada. Oh, dengerin sih. Lo doang. Emang kagak ada. Si siapa? Si Bumi ini dimimpiin, tapi ternyata bukan mimpi gitu ya. Iya. Lagi masuk gitu. Dalam tuh. kondisi tertentu sebenarnya mungkin bukan mimpi gitu. Kalau Iya. kondisi emang lagi capek gitu kan, benturan energi, tapi wujudnya seperti itu, visualisasinya mimpi. seperti itu. Iya anjir, Ya. tapi keren juga ya. Jangan sampai kayak gitu kejadian di Danu. Kenapa? Dinegosiasi lu, Mbak, bener. Bukan negosiasi secara gimana-gimana ya. Semarang, berapa budget nih? Kita atur aja, bisa Mau sih. antar balik. Mau antar balik kemana nih? Semarang. Oke, kita sekarang di Merbabu. Merbabu ke Semarang itu. Searching sih, googling. Iya, kira-kira. Bentar saya hitung-hitung dulu nih Mbak nih. Masuk nggak nih budgetnya? Kalau mau naik apa dulu nih? Bukan, biasanya kan ini. Biasanya nih mau argo apa enggak nih? Iya. Ya kan? Mau pakai aplikasi nggak? Mau pakai aplikasi atau kagak usah? Nggak usah lah ya. Pakai aplikasi ribet. Naik kayak dari bandara. Gue yakin kalau kayak gitu, ya udah deh saya cari yang lain. Nah, nggak jadi kemasukan. Iya kan? Masa ribet deh, udah saya cari yang lain. Udah, situ yang rugi, orang saya lagi ngedaki. Kita antar pulang ya, harus hitung-hitungan argo dong. Mau pakai aplikasi apa enggak nih? Ya udah saya tidur dulu deh. Supir-supir bandara le, yang nggak ngejemput. Biasanya kan yang ada yang ngaso aja, taksi pak, gitu Aduh, kan? pengen nyebut tapi brand nggak jadi dah. Jangan, udah nggak apa-apa. Taksi pak, gitu kan? Iya. Giran udah, iya pak, ayo boleh. Ditawarin lagi, mau argo apa kagak? Ya jadi mikir kita. Kan kita jadi mikir. Ya udah. Terima kasih ya Mas Bumi, sehat-sehat sama istri, semoga tetap jadi pendaki dan pecinta alam yang soleh dan solehah. Betul. Aneh banget doanya. Oke, terima kasih teman Kleon. Kita next ke video berikutnya. Yoi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk di like, subscribe dan komen. Yes sir. Terima kasih. Bye.